podcast Amelia Manengken, mahasiswa dari STT Beton Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hermeneutik dan alat tafsirannya. Yuk, kita belajar sama-sama. Thank you, Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud oleh hermeneutik. Nah, hermeneutik itu berasal dari nama dewa Yunani, yaitu dewa Hermes yang bertugas untuk menyampaikan pesan dari dewa-dewa kepada para manusia. Nah, orang-orang Yunani pada saat itu percaya bahwa sebelum menyampaikan pesan-pesan tersebut, dewa Hermes ini akan melakukan 3 hal terlebih dahulu, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan kemudian akan menjelaskan pesan tersebut kepada para manusia. Tujuannya agar para manusia tersebut dapat memahami apa sih yang dimaksud oleh para dewa-dewa tersebut melalui pesan-pesannya. Nah, kata kerja khusus dalam bahasa Yunani yaitu hermeneuo itu berarti mengekspresikan, menjelaskan, menerjemahkan, dan juga menafsirkan. Dan kata benda hermeneia berarti tafsiran atau terjemahan. Hermeneutik dalam kaitannya dengan menerjemahkan itu muncul sebanyak 19 kali dalam Alkitab. Contohnya dalam Lukas 24 ayat 27 yang mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi. Nah, kata menjelaskan ini bahasa Yunani adalah diermeneuo. Nah, ini maksudnya adalah Yesus menjelaskan atau diermeneuo mengenali apa yang tertulis dalam seluruh kitab-kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan juga segala kitab nabi-nabi kepada dua orang muridnya yang berjalan menuju Emmaus. Nah, kemudian juga ada contoh selanjutnya yaitu Yohanes 1 ayat 42 yang mengatakan dia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, kata artinya ini adalah dari Yunaninya hermeneuo. Nah, ini berarti bahwa ayat ini juga berkaitan dengan hermeneutik. Kemudian juga dari sini kita tahu bahwa hermeneutik itu sendiri berkaitan dengan penafsiran atas suatu pesan atau atas suatu perintah. Contohnya ada seorang anak kecil yang pulang larut malam karena terlalu lama bermain bersama dengan teman-temannya. Kemudian ibunya mengatakan seperti ini ketika dia sampai di rumah. Bagus ya nak, besok-besok pulang lebih lama sekalian. Nah, anak kecil ini harus menafsirkan apakah dia memang disuruh untuk pulang lebih lama atau maksudnya adalah supaya dia pulang jangan terlambat lagi. Nah, dari sini kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering bertemu dengan yang namanya penafsiran atau hermeneutik. Kemudian para sarjana teologi memberikan definisi mereka mengenai hermeneutik menurut pendapat masing-masing. Contohnya ada seperti Robert A. French yang mengatakan bahwa hermeneutik biblika sebagai sebuah studi tentang bagaimana memahami, mempelajari, dan juga menafsirkan Alkitab. Kemudian ada Roy Bijak yang mengatakan bahwa hermeneutik itu sebagai ilmu dan juga sebagai seni. Maksudnya di sini adalah sebagai ilmu yaitu hermeneutik menggunakan cara-cara ilmiah untuk menemukan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis dari Alkitab itu sendiri. Artinya, hermeneutik itu menggunakan sistem-sistem dan prinsip-prinsip yang masuk akal dalam logika manusia, serta dapat diuji dan juga dapat diulang-ulang, dan serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai seni, itu maksudnya adalah hermeneutik ini menuntut kepiawaian atau kemampuan dari para penafsirnya untuk menggunakan cara-cara ilmiah yang sesuai. Nah, kemudian juga ada pendapat menurut Hasan Susanto. Dia mendefinisikan hermeneutik sebagai ilmu dan seni serta sebagai karya dari Roh Kudus. Nah, definisi ini sebenarnya sama seperti miliknya Roy Bijak, tetapi dia menambahkan bahwa hermeneutik itu sebagai karya dari Roh Kudus. Karena menurutnya Roh Kudus itu sendirilah yang memberikan pewahyuan mengenai firman Tuhan. Nah, selanjutnya ada menurut Michael Duduit. Nah, menurut dia, hermeneutik sebagai prinsip-prinsip, metode-metode, dan juga aturan-aturan main dalam menafsirkan teks-teks tertulis, khususnya teks-teks sakral. Dia mengatakan seperti ini karena kemudian hermeneutik itu akan berfokus pada menemukan makna historis dari sebuah teks dalam Alkitab itu sendiri.
Berdasarkan dari pengertian-pengertian ini, maka penulis dari buku hermeneutik ilmu dan seni menafsirkan Alkitab, yaitu Ibu Muriati Setianto dan juga Bapak Kristiana Renaldi, mendefinisikan bahwa hermeneutik itu merupakan prinsip-prinsip dan juga metode-metode dalam menafsirkan dan juga menemukan makna dari dalam teks Alkitab. Nah, sesuai dengan pemahaman dari Roy Bijak dan juga Hasan Susanto, jadi hermeneutik itu memiliki tiga perspektif, yaitu hermeneutik sebagai ilmu, sebagai seni, dan juga sebagai karya dari Roh Kudus. Sebagai ilmu itu berarti bahwa Alkitab itu bukanlah suatu buku teka-teki yang penuh dengan misteri yang cuma bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu, tapi juga bisa dimengerti atau dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Nah, kemudian juga sebagai seni, yaitu hermeneutik juga membutuhkan keahlian seorang penafsir untuk masuk ke dalam dunia teks sehingga penafsir itu sendiri dapat melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam teks Alkitab itu sendiri. Nah, oleh karena itu hermeneutik sebagai seni itu harus bersifat sangat fleksibel dan juga cara menyajikan hasil penafsiran dari setiap penafsir ini sangatlah beragam. Nah, tetapi hasil tafsiran dari setiap penafsir yang mengikuti metode hermeneutik itu haruslah tepat dan juga seharusnya menyampaikan makna teks yang sama. Nah, kemudian juga sebagai pekerjaan dari Roh Kudus. Maksudnya itu adalah hermeneutik itu mewajibkan setiap penafsir untuk tunduk kepada Roh Kudus, sebab hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk mewahyukan kitab suci kepada tiap-tiap penulis. Nah, oleh karena itu yang dapat menjelaskan dengan sangat baik setiap teks kitab adalah Roh Kudus itu sendiri. Kemudian juga dapat dilihat bahwa sumber dari hermeneutik itu sendiri adalah teks dari dalam Alkitab. Nah, sebab teks Alkitab itu bukan hanya menjadi sebuah objek dari penafsiran, tetapi juga dapat menjadi sebuah subjek dari penafsiran itu sendiri. Nah, teks Alkitab itu ditafsirkan untuk membangun iman dari si penafsir dan juga membangun iman dari para pembaca yang akan membaca hasil tafsiran dari si penafsir ini nantinya. Nah, kemudian juga Alkitab sebagai sumber dari hermeneutik itu tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai apa sih isi dari dalam teks itu sendiri. Nah, kemudian juga teks Alkitab ini dapat dipahami secara sederhana sebagai dokumen tertulis yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Nah, kalau kita membaca Alkitab tentunya kita pasti tahu bahwa dari dalam Alkitab itu kitab-kitab itu dibagi lagi menjadi pasal-pasal, dibagi lagi menjadi perikop-perikop, dan akhirnya perikop-perikop itu sendiri dibagi lagi menjadi ayat-ayat. Nah, bagian-bagian inilah yang merupakan sumber daripada hermeneutik itu sendiri, dari bagian yang terbesar sampai bagian terkecilnya sekalipun. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat tafsiran. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menafsir hanya Alkitablah yang menjadi sumber dalam tafsiran itu sendiri. Dan juga Alkitab adalah sebuah kitab yang dapat dimengerti oleh manusia. Namun demikian, terdapat beberapa kesulitan ketika menafsirkan teks Alkitab karena Alkitab itu sendiri tidak memberikan keterangannya secara langsung. Nah, oleh karena itu, setiap penafsir itu membutuhkan alat bantu tafsir. Nah, alat bantu tafsir ini sangat membantu oleh si penafsir untuk menemukan informasi yang berkaitan tentang kebudayaan, geografi, dan juga bahasa serta yang lain-lainnya. Nah, alat bantu ini juga harusnya digunakan setelah penafsir melakukan observasi secara teliti terhadap suatu teks yang akan dia tafsir. Nah, barulah kemudian ketika dia menemukan pertanyaan yang tidak dapat dijawab, maka dia menggunakan alat bantu tafsiran ini. Nah, kemudian juga seorang penafsir itu harus menggunakan metode penafsiran langsung, yaitu dari Alkitab barulah dia menggunakan alat bantu tafsir kemudian menghasilkan hasil tafsiran. Dan dilarang keras seorang penafsir itu menggunakan metode penafsiran tidak langsung, yaitu dari alat bantu tafsir dulu baru menggunakan Alkitab dan juga kemudian baru menghasilkan hasil tafsiran itu sendiri. Nah, itu dilarang keras. Nah, kemudian juga berikut ini adalah alat bantu tafsiran yang dapat digunakan dalam proses penafsiran Alkitab. Yang pertama itu ada teks-teks Alkitab dalam bahasa asli. Nah, teks Alkitab dalam bahasa asli ini gunanya untuk merekonstruksi teks dalam bentuk yang hampir mendekati manuskrip aslinya. Nah, selain itu juga pencarian menggunakan kamus bahasa asli atau leksikon itu membutuhkan teks-teks Alkitab dalam bahasa asli. Kemudian juga ada Alkitab terjemahan. Selain melihat Alkitab
dalam bahasa aslinya, membandingkan sejumlah terjemahan itu juga sangat perlu bagi seorang penafsir karena bisa saja suatu versi Alkitab itu tidak sebagus atau tidak selengkap dari Alkitab versi yang satunya lagi. Nah, makanya seorang penafsir juga perlu untuk memiliki Alkitab dalam beberapa versi, tetapi juga seorang penafsir harus berhati-hati dalam memilih terjemahan yang baik. Kemudian juga yang ketiga ada kamus. Seperti yang kita tahu bahwa kamus itu merupakan suatu buku yang memuat kumpulan atau istilah-istilah atau nama-nama yang disusun menurut abjad, beserta dengan penjelasan tentang makna dan juga pemakaiannya. Nah, kamus yang bisa digunakan dalam proses penafsiran itu ada kamus teologi. Nah, kamus teologi ini memuat istilah-istilah yang dipakai dalam dunia teologi. Kemudian juga ada kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia ini dibutuhkan seorang penafsir untuk mencari tahu arti kata yang memang dia belum dia pahami atau yang belum pernah dia dengar dari buku-buku teologi yang memang bahasanya itu rumit. Nah, kemudian juga ada kamus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya itu lebih ke kamus translate gitu karena kan buku-buku yang mendukung penafsiran itu kebanyakan adalah buku-buku dari luar negeri yang memang belum belum ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Makanya seorang penafsir apalagi yang tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris itu perlu sekali yang namanya kamus, yaitu kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga ada kamus-kamus lainnya. Kamus lainnya ini berfungsi untuk menyelidiki suatu istilah atau nama dalam Alkitab, termasuk juga kamus istilah-istilah khusus dalam dunia sekuler. Nah, kemudian juga yang keempat ada ensiklopedia. Ensiklopedia ini adalah buku yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan juga dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi di sini itu dia disusun berdasarkan abjad dan juga menurut lingkungan ilmunya. Kemudian juga ada interlinear. Interlinear ini adalah suatu Alkitab yang dituliskan secara bersusun gitu dari bahasa asli dan juga bahasa Indonesia atau Inggrisnya. Dan juga terjemahan dari setiap katanya itu langsung ditulis di bawah kata dalam bahasa aslinya. Yang keenam itu ada konkordasi. Nah, konkordasi ini merupakan buku atau suatu daftar kata dalam Alkitab yang disusun sesuai alfabetis, sesuai abjad, dan juga disertai keterangan halaman buku dan juga kutipan teks yang mengandung kata itu. Kemudian ketujuh ada buku-buku tata bahasa. Nah, karena analisis tata bahasa dan makna kata itu merupakan suatu analisis yang rumit atau bahkan tidak mudah, maka seorang penafsir itu perlu untuk menggunakan buku-buku yang memuat aturan tata-tata bahasa atau tata-tata bahasa asli Alkitab. Nah, ini sangat berguna bagi seorang penafsir. Kemudian juga yang kedelapan ada leksikon. Leksikon itu merupakan daftar istilah di suatu bidang yang disusun sesuai dengan abjadnya dan juga dilengkapi dengan keterangan-keterangannya. Kemudian yang kesembilan ada pengantar perjanjian lama dan juga pengantar perjanjian baru. Nah, ini membantu sekali untuk mencari tahu tanggal penulisan, tempat penulisan, garis besar sebuah kitab, dan juga struktur sebuah kitab serta tema-tema teologisnya dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, kemudian juga yang ke-10 ada peta Alkitab. Uh, ada sejumlah teks lama Alkitab itu yang menuntut seorang penafsir untuk mengerti data geografisnya seperti data kontur tanahnya, apakah dataran rendah ataukah dataran tinggi atau pegunungan. Makanya seorang penafsir perlu untuk memiliki peta Alkitab. Kemudian juga yang ke-11 ada analisis sejarah, kebudayaan dan latar belakang. Ini menolong penafsir untuk melakukan penyelidikan terhadap sejarah, kebudayaan, dan latar belakang Alkitab yang sedang dia tafsir. Nah, kemudian juga ada buku-buku teologi dan doktrin. Nah, ini merupakan buku yang menguraikan suatu pengajaran Alkitabiah dan sangat dibutuhkan oleh penafsir ketika penafsir ini berada dalam proses pengembangan akhir hasil tafsirannya. Sehingga hasil tafsirannya itu akan menjadi hasil tafsiran yang kuat dan juga lengkap. Nah, kemudian yang ke-13 ada buku tafsiran. Buku tafsiran ini berguna untuk mengembangkan hasil penafsiran dari si penafsir ini. Tetapi buku tafsiran ini hanya boleh menjadi sebuah bacaan akhir ketika si penafsir sudah berhasil mengolah hasil tafsirannya.
Nah, karena ketika dia belum berhasil mengolah hasil takbirannya, tapi dia sudah membuka buku takbiran ini, sama saja si penafsir ini dia tidak menafsir dan malah melakukan plagiat. Tuh. Kemudian juga yang ke-14 ada jurnal. Jurnal ini juga sangat membantu untuk penafsir untuk memberikan tambahan atau masukan-masukan tertentu dalam proses penafsirannya. Kemudian juga yang ke-15 ada software. Ini merupakan teknologi yang berkembang pada zaman ini karena sekarang merupakan zaman modern di mana teknologi itu merupakan berkembang sangat pesat. Jadi seorang penafsir itu dapat memiliki sejumlah buku-buku tanpa harus membawa buku-buku tersebut kemana-mana. Nah, makanya ada buku-buku berkualitas dan juga alat penerjemahan yang memang sudah masuk ke dalam sebuah software. Jadi ini sangat memudahkan uh, penafsir untuk apa ya melakukan penyelidikan bahasa dan juga melakukan penyelidikan tentang sejarah latar belakang dari Alkitab. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe ya. God bless you.